Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa, kami akan menyuguhkan satu kisah horor untuk kawan-kawan semuanya. Semoga cerita-cerita dari kami masih tetap bisa menghibur. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali saya berdua dengan Om Jalo. Keren sekali malam ini ya. Ini malam hari teman. Tapi lagi kelihatan lebih muda, asik. Gak ngomong dia sendiri. Kalau singalam orang pakai dewek sama maning ya bro. Iya. Ini dalam bahasa Inggrisnya kalau ndak kita yang memuji siapa lagi, kan seperti itu. Baiklah, inilah cerita-cerita horor yang nggak terlalu horor, jadi bisa dinikmati semua kalangan. Betul, semua kalangan bisa. Oke, langsung saja ke cerita. Ini ada satu kisah horor dari Mas Iwan di Tegal, menceritakan sebuah kisah horor yang dialami oleh ketemunya masih uak sih bro. Uangnya Mas Iwan. Iya. Berarti kakaknya, ibunya atau bapaknya ya? Iya betul. Tapi kadang ya orang Tegal siapa aja yang lebih tua ya dipanggil uak. Iya, Tegal seringnya begitu. Iya. Lagi pula ngapain pusing-pusing bro? Yang jelas orang tersebut. Iya. Namanya itu Wasrip. Uangnya Wasrip. Namanya Wasrip, nama yang cukup ini ya. Familiar lah. Familiar. Di telinga. Kalau orang Jawa ya familiar. Iya. Dan Tegal banget itu Wasrip. Nah. Ini di tahun 96, sudah cukup lama, dan Wasrip itu hari-hari adalah seorang tukang becak bro. Oh, tukang becak. Ya, kalau kita mendengar tukang becak itu mungkin orang-orang yang elit. Ada beberapa orang yang tukang becak sih, kan seperti itu. Tapi kalau dulu tukang becak tuh hampir mirip kalau sekarang itu ya ojek online, Gojek, sama kan sebenarnya. Taksi lah sama. Iya, sama. Berarti cuman bedanya kan mereka ini dengan menggunakan tenaga pengayuh bro. Betul, iya. Dikayuh, terus kalau sekarang kan pakainya motor dan mesin. Iya, jadi bukan prestisius, tapi seorang tukang becak dulu ya keren. Betul, iya. Apalagi kita sering melihat di beberapa orang di sekeliling kita, kampung kita kan ada tukang ojek yang tukang becak yang becak, karakter becak Tegal kan sporty. Iya betul. Ya, lain dari yang lain. Lain dari yang lain. Kita bukan membanggakan becak nasional sini ya, tapi saya sampai ngetan sampai pol mentok laut. Pol ngetang terus sampai pulau ini berakhir bro. Itu karakter becaknya kan berbeda-beda. Ya betul, lain-lain bentuknya. Kalau misalnya di Tegal itu sporty, jadi nungging belakang. Iya betul, begini ya. Iya, seperti itu. Tapi kalau Pemalang tinggi. Ya, tinggi. Modelnya tinggi. Itu nggak beda sama yang di Jogja ya, ini tinggi. Iya, ya. betul. Kalau di Pemalang tadi jarang ada tukang becak pendek. Orangnya ikut tinggi ke bawah hari-hari sih bro. Iya. Terus kalau ngetan lagi Jogja apa itu samping-samping rada gembung. Iya, rodanya tutup rodanya ya. Ada pakbornya itu gembung. Kalau di sini tuh sportif banget. Bahkan kayak tadi ya Kang Wasrip sebut saja lah. Wasrip itu saat itu usianya 40 tahun lebih bro. Bahkan sudah mendekati 45. Bugar sekali, bahkan badannya itu six-pack bro. Ya, itu hanya masih muda. Iya masih muda, karena ya tadi dia itu bukan cuma becak, tapi senang sekali berolahraga. Kalau misalnya dulu Iwan kecil itu datang ke rumahnya Wasrip, itu lagi main barbel. Kayak ini senang berolahraga lah. Senang berolahraga, makanya itu nggak jauh-jauh kalau nongkrong pasti pakai kaos yang gambarnya kelinci bro. Oh, Playboy. Iya kan itu. Ya. Terus kadang dimain-mainin. Ini neneknya supaya gedut kayak itu. Itu keren banget kata Iwan. Wah, primin sih Pak, bisa kayak gue. Kenapa bisa kayak gitu? Oh, kamu nanti gede baru paham. Masih kecil, yang penting rajin berolahraga. Katanya seperti itu bro. Nah, Wasrip itu punya becak yang sporty. Kita bahas becaknya dulu. Becak itu punya dulu itu kan belum ada listrik ya bro. Memang tahun segitu udah mulai banyak kalau di kota.
Cuman kalau di kampung ya yang bisa pasang listrik punya Ya, biaya pasang baru. listrik, ya. Kalau yang belum ya Iya. masih pakai lampu minyak. Lagi pula kalau yang tadi ya pasang listrik kan biayanya cukup, kalau buat dulu itu gede banget kan. Ya. Kalau misalnya ada biaya palingnya nggak nyampe juga nggak bisa, tiangnya nggak nyampe ke situ. Iya betul, tiangnya banyak. Jadi becak itu ya nggak kayak sekarang itu pakai aki atau apa, penerangannya pakai lampu tempelan di bawah itu. Iya betul, Iya lampu kan? becak disebutnya, yang digantung. Nanti di bagian belakang itu mata kucing itu paling kelip, jadi kalau ditembak dari belakang itu Kelihatannya nyala-nyala ya. kelihatannya nyala-nyala. Belum di kiri kanannya itu di bagian bawah itu banyak VCD bekas digantung-gantungin. Ditempel-tempel supaya kalau kena cahaya itu kilat Iya, ya. jadi mentereng lah becaknya Kang Wasrip itu, beda dari becaknya yang lain. Apalagi yang lain itu banyakannya udah aki-aki, udah sepuh-sepuh. Wasrip muda. Jadi hari-hari itu hampir-hampir lah semua ibu-ibu muda atau siapa itu lebih memilih Wasrip untuk membawa saya kemanapun kau inginkan, Srip. Enggak, maksudnya untuk Sebagai alat transportasi Iya. ya, pilihan transportasinya adalah Wasrip. ya, kalau misalnya aduh aku harap mending kota itu kan, lihat-lihat di pangkalan nggak ada Wasrip, adanya aki-aki, aduh beca yuk beca nanti, kecuali emang nggak ada Wasrip ya gitu loh, karena orangnya juga nyenengin, ganteng Parlante kala lah. itu parlante. Iya, kalau itu Terus parlante lah ya. ini kaosnya ada kelinci-nya, Iya, bro. pakai celana jeans mungkin. Pakai celana jeans, becaknya itu enak, itu kan dulu keren banget lah. Nah ini semua orang, hampir semua orang itu ya nggak tua, nggak muda, nggak laki-laki, nggak perempuan, lebih seneng Wasrip. Bukan cuma becaknya keren, kayunya juga cepat, bro. Iya. Ya, terus lebih aman. Kalau kan dulu ada orang begal-begalan, ya sama aja kayak sekarang, orang nakal itu Wasrip selalu di depan, karena orang kadang lihat tukang becaknya aja muda, sterek, mikir-mikir, bro, padahal Wasrip mah cuman itu toh kan, tampang doang. Jadi perangainya itu supel, ngobrol apa aja ngerti, meskipun sengerti-ngertinya. Kayak orang sekarang itu kan semua dapat di internet, padahal SDM-nya segitu-gitu top. Tapi karena semua dapat di internet itu buat modal tongkrongan. Bisa. Iya kan? Ya. Ngobrolin Prabowo, ikut gini ngobrolin si apa, seolah-olah ngerti dari politik lah, Iya. apalah gitu. Padahal bukan kapasitasnya. Ya pasti juga begitu, bro. Ngerti semua, bro. Seolah-olah ngerti semua. Tapi bagi yang wong-wong yang intelek atau apa, Wasrip paling seperti itu, bro. Tapi bagi orang yang SDM-nya di bawahnya, ya Wasrip ngerti semuanya. Bahkan buat nanya gitu, narasumber kalau misalnya buat saya pusing ini apa, ditanya-tanya ini Wasrip bisa menjawab dengan cermat, walaupun ya ngarang atau apa, itu seperti itu udah paham. Jadi menyenangkan, pribadi yang menyenangkan, yang disukai banyak orang. Tetapi dalam sebuah keceriaan dan tampang Wasrip yang keren dan parlante itu, dia itu ada kesedihan, bro, sebenarnya. Bagaimana tidak, dia itu pernah menjalin sebuah malihkai rumah tangga. Oh, pernah membina rumah tangga. Iya, yang sakinah mawaddah warahmah itu harapan. Ya, Harapan kan? kita semua. Harapan kita semua. Begitu juga harapannya Wasrip. Namun ketika biduk itu berlayar, bocor, bro, tenggelam Di tengah ternyata lautan kehidupan. iya, lautan ternyata. kehidupan itu kan. Akhirnya setelah saat itu dia itu sudah hampir mau 10 tahun menduda, bro. Yakin dalam hatinya Wasrip, saya itu sebenarnya pengen pasangan, pengen punya istri. Pengen punya istri lagi lah itu mana. Iya, tapi orang-orang yang mendekat ke becak saya, yang nyewa becak saya, penumpang-penumpang hanya menganggap saya adalah angin lalu, Hanya tukang becak. hanya tukang becak belaka. Saya sudah melakukan segala hal, tapi aduh, apakah status ini membuat saya kelihatan rendah dibandingkan bos waduk, dibandingkan belantik motor, dibandingkan juragan padi. Sering kayak gitu ngenes. Apalagi kalau di kampung begini mah saya nggak bakalan dapat jodoh, karena ngerti saya siapa, orang tua saya siapa. Wis, kalau kayak gini saya harus dapat orang jauh.
Tapi sejauh becaknya itu melaju, sejauh itu pula harapannya kosong bro. Dan dia kembali ke rumah dengan hampa. Nah, yang seperti iya, yang seperti ini sering diceritakan sama Warmo, teman pembecak yang lain. Sama-sama tukang becak. Iya, kadang-kadang kan begitu, tukang becak di pangkalan tidur sendiri di situ kan, ya, bro, sambil nungguin sewa penumpang. Itu ngobrol-ngobrol tentang hidup. Iya, sering. Kadang orang cuma lihat deleng-pendeleng, kamu kelihatan ceria, ternyata kamu menderita. Yo, bukannya menderita, itu mah saya hanya kepengen punya istri yang baik dan solehah, tadi seperti itu. Iya, maksudnya kamu sebenarnya pengen punya istri, tapi kamu tidak mendapatkan istri tersebut. Benar, itu benar sekali. Itu berjawab siapa tahu bentar lagi kita dapat istri. Warmo juga gak punya istri bro. Warmo juga belum punya istri. Iya, sama-sama duda. Kalau Warmo emang gayanya begitu. Kalau bosen ya udahlah, masih banyak yang lain. Baik Wasrip maupun orang tuanya itu ya berusaha bro, bukannya tidak. Emaknya itu berulang kali jodohkan si Wasrip sama ya tetangga atau janda-janda yang kelihatan masih bisa diberdaya gunakan di kampungnya. Mungkin di kampungnya atau di kampung sebelah mungkin. Iya, sering kayak gitu. Srip kan karo si Kamiro Bay ya, Srip sama Kamiro lemuk katanya enggak apa-apa. Wong kalau orang kayak badannya gede biasanya orangnya sabar, terus anteng sih bisa nih mak. Kamu badannya gede ya, anteng angin gak goyang. Malah katanya enggak mau. Mak kalau jodohin saya yang benar, giliran itu sesuai sama Wasrip, ya penolakan. Nah ini melas, kadang-kadang orang tua tinggal satu, yang satunya sudah meninggal. Wasrip punya anak dibawa sama istrinya. Ini nanti yang menurunkan terah keluarga dinasti Srip itu siapa? Dinasti Srip, Allah Akbar. Ini baru kok jadi nasabnya bisa putus. Bisa putus, bro. Iya, pasti baru segera menikah karena terlanjur nanti Wasrip menopause. Tuh, tapi enggak, kalau laki-laki itu enggak menopause bro. Jadi sampai tua pun masih bisa punya anak. Ya paling pegel-pegel itu. Ya. Tapi kan ada penurunan ini bro, penurunan stamina atau apa? Ya kan, kadang-kadang vitalitas pria menurun. Vitalitas pria menurun, apalagi kesehatan kan biasanya orang meriang sampai pikiran, kan sakit pikiran. Pasti selalu berpikir keras. Itu bisa menjadi pikiran, akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit dohir. Kan seperti itu. Ya, seperti yang lain Wasrip punya penasehat spiritual, dan dalam hal ini untuk acara apapun, untuk keluhan apapun dia itu selalu ke Mbak Surip. Tapi ya nyebutnya bukan Mbak Surip, Mbak Gledek bro. Mungkin julukan ya, atau julukan. Kalau dulu apa namanya ya, kalau misalkan kayak kerajaan nih namanya ini, terus julukannya si ini. Iya, ya seperti itu. Konon sih kisahnya kalau misalnya Mbak Gledek itu Mbak Surip itu orang yang anteng, menang bro, tapi sekali marah kalau gentak orang itu bisa ngetek kayak gitu bro. Nanti sembuhnya besok kalau subuh. Makanya disebut Mbak Gledek karena suaranya gede banget gitu ya. Iya, dan itu kalau ilmunya siapa? Mahapati Gajah Mada kalau tidak salah itu ilmu gelap ngampar kayak gitu bro. Jadi sekali dia langsung gitu bro, langsung menang kabeh, nilai wedi kayak dirontok semuanya gitu loh. Dan itu Mbak Surip julukannya Mbak Gledek karena katanya punya ilmu itu bro. Katanya kayak tadi ya yang si Gajah Mada itu gitu ya. Makanya saya pernah ngadepin orang kayak gitu, pernah bro, asli. Jadi itu bukan orang jauh, orang tua saya sendiri bro. Aduh, saya kan bisa ya ikutnya sama mbah, ya kan, saya kan ikutnya sama mbah. Terus ketika sudah dewasa, sudah tua lah begini, baru ketemu lagi sama bapak, pengen menjalin hubungan kembali. Cuman kan orangnya sangat keras, kalau ngomong ya harus, ini muka-muka beliau nonton biar berubah ya bro, bukan ngomongin orang lain, bapak sendiri. curhat. Iya, terus ada waktu itu dia ada warung kan, terus saya ketemu sama om saya, om ketemu di jalan, artinya dia itu teman bapak saya kan, manggilnya om. Yuk ikut urusan bapakmu, urusan saya katanya. Orang punya anak satu, orang
ini kan harusnya seperti ini gitu. Menurut omnya yang bijaksana itu seperti ini. Yuk ikut, kita datengin, kalau macam-macam biar tanggung jawab om. Sampai sana bro, ya sebut saja namanya Udin lah om saya. Apa Udin? Digituin bro, dong Ben, sini kamu, digituin langsung. Boten mas, pengen dolan mas. Saya kan bingung, katanya mau belain kalau ada apa-apa ya. Iya, dia yang bakalan ngurusin semuanya urusan bapak saya. Malah dione-one, malah itu digentak-gentak. Sekali gentak itu keras bro, langsung nggak ngomong apa-apa, cuman mas. Saya kan yang mau dibelain jadi ikut ciut. Jadi bengong cengong. Akhirnya kan saya nanya, pas bapak saya geser, kemudian katanya ini situasinya gak tepat, katanya gitu. Alih-alih dia itu garang, malah katanya situasinya gak tepat. Namun setelah tahun berikutnya kita ngerti, oh di belakang itu satu ya memang karakter, duanya memang ada yang seperti itu. Setelah saya taklukkan, alhamdulillah bro. Sekarang sudah terjalin hubungan yang baik, alhamdulillah. Itu sampai mana tadi ya, Mbak Wasrip. Ngomong sama Mbak Wasrip. Mbak Wasrip ke Mbak Surip. Iya Wasrip ya. Iya si Wasrip itu ke Mbak Gledek. Mbak Gledek. Langsung kan gitu, ngomong nyebut Mbak Gledek kan. Soalnya pas musim hujan bro. Bisa pas banget. Apa mene katanya, kamu kalau ke sini mesti pengen ngeluh, nggak mungkin enggak. Ya iyalah, saya nggak punya orang tua. Orang tuanya kan sampean kan dulu mau ngarah ibu saya. Tapi kalah ilmu sama bapak saya. Jangan dibahas, katanya, jangan dibahas. Kalau mau nanya passwordnya mana? Password. Iyalah, udut bro, maksudnya ada rokok, ada kopi, gawe sisan buri, bikin sekalian di belakang. Kan hidupnya sendiri, anaknya itu banyak tapi sudah umah sendiri lah, sudah misal. Itu setelah bikin kopi curhat, saya ngerti lah kalau sampai wong pinter, saya itu kepenginannya apa? Beri penampilan kamu yang datang ke orang tua aja kayak mau datangin biduan, kelaweran cangkeme. Saya tahu kamu godain penumpang terus, ya kamu ya wis gatel katanya. Kamu ya wis pengen punya istri. Iya mbak, saya pengen punya istri, bukan apa-apa, biar ada yang rawatin emak. Dobol katanya begitu. Biar rawatin masih. Ini saya pakai dialek Tegal ya. Dobol kata, dobol itu bohong. Kamu itu bukan masalah mam. Sumpah demi Allah, jangan bawa nama Allah, katanya begitu bro. Kopi nih. Kata Mbak Surip. Iya, Mbak Gledek kok bro. Iya Mbak Gledek. Ya Surip bener. Terus maksud dan tujuannya ke sini sebenarnya pengen apa? Ya saya mau minta pegangan bang. Mau minta pegangan? Enggak sih pegangan. Asbak bro. Mau bukan pegangan asbak. Dia katanya mau pegangan. Kalau pegangan pinggiran kursi sana. Supaya aku payu, supaya saya itu laku. Wong diliatin sama Mbak Gledek. Liatin dong langsung Gledeknya bunyi lagi. Aku sih hujan, gerimis bro. Habis hujan biasanya kan ada sisa-sisa ini ya, gerimis, terus ada gluduk, masih ada seperti itu. Di jauh sana itu masih hujan, jadi ya gledeknya bunyi terus. Itu konon kalau lagi banyak gledek, mempan ilmunya, jadi lebih jelas penglihatan batinnya bro. Konon iya, itu juga lebih menyatu. Iya, julukan sesuai julukan sih. Saya menang kayak gitu. Badannya bagus, steril, tapi ora duwe melas katanya. Melas. Makanya kasihan. Iya, saya minta pegangan. Pegangan supaya bisa mendapatkan perempuan katanya. Kok sih menang di situ bro. Wasrip berarti apa? Jawa hitungan ininya lahiran tahun berapa bro? Dina pasarannya itu apa? Wasrip biasanya Rabu Wasrip hitung kayak gitu bro. Jadi dia itu punya gaman banyak. Wasrip neptunya apa, rangkapnya apa, cara repuk liwon itu misalkan itu jadi digatukan sama gaman-gamannya dia yang pas, cocok neptunya apa ini. Ribet ya bro ya. Mbak, apa aja lah, yang penting saya bisa cepat laku, yang paling sakti gamannya.
Ya kayak gitu tuh termasuk syariat ya katanya, syariat. Ya, bebas ini kan dia, bukan kita ya bro. Iya betul. Ini syariat, tapi kamu usahanya ya harus benar-benar kalau mau cari perempuan, cari buat istri, kamu senangnya yang mana, fokus, ngerti fokus bro. Maksudnya yang benar-benar itu aja. Jangan ganti-ganti. Jangan gonta-ganti. Jangan tergoda. Dari berbagai laporan, kamu katanya lagi deketin Sri, besoknya kamu bawa atu. Nih saya kan tukang becak, saya bebas bawa. Allah, meles baik katanya. Ya saya tukang becak kan harus bawa siapa saja mbak. Iya ya. Kita iya ya. Mbaknya bingung sendiri bro. Terus kan akhirnya dikasih bro, itu ngambil dari kotak. Itu dikasih pegangan bro. Cincin. Iya, cincin, bukan cincin, batu. Dikasih pegangan batu doang, tapi belum ada ikatannya mungkin. Iya, batu kayak gini mbak. Jangan sembarang batu ini, batu meteor katanya. Bukan sih. Batu akik ya. Iya, batu akik, warnanya hitam. Terus ada bolongannya, atau orang biasanya nyebutnya compong. Ini bolongannya mbak, ini compong goblok. Gitu bro. Bebas orang itu ngomongin nama yang anak-anak muda. Compong temen sih, ini namanya kecombong. Mambunya orang enak mbak. Jangan diingus-ingus mambunya, jangan dicium-cium baunya. Ini kalau ada izinnya ya kayak gitu. Dilengos Rip. Dipandang sama si wasit batu tersebut. Itu kalau kamu lihat bolongan itu nggak ada ujungnya Rip. Penasaran. Senternya mbak, senter. Pakai senter. Itu malam bro. Senter dipandang sama wasit gak ada ujung. Apa iya? Emang bolong terus gimana mentok ke bawah. Itu gak ada ujungnya. Kalau kamu itu melihat secara batin, kamu bisa langsung lihat Mekah. Masa iya sih, kamu kemana aja bisa ngeliat itu. Kadang ya gitu ya. Apa ya, strategi pemasaran atau lebaynya seperti itu. Iya mbak, itu kotornya jeruk banget, itu jeruk gak ada ujung. Ini kayak perlambang bumi. Bumi dalam ke sana. Anak di sini mbak, koclak katanya. Koclak, masa sih? Masih baca sendiri koclak, masa sih? Banyak ya. Katanya koclak itu bunyi. Iya. Ora ya, enggak bunyi. Jadi kamu pegang, terus jangan lupa ya. Ini fungsinya buat apa? Buat cari jodoh. Wis ditanggung, insya Allah. Tapi tetap jatuh ke orang pangeran. Mintanya sama Gusti Allah. Di pegangan ini, kamu dirawat batu ini benar-benar, jangan ditaruh di WC. Ya iyalah saya minta buat untuk cari cewek, masa taruh. Ya maksudnya kamu kalau di WC terus dilepas dulu. Ini banyak ya yang kayak gitu dulu ya. Dilepas dulu. Kalau enggak, ini nanti rewangnya kamu yang di sini cepat pergi minggat. Nanti saya yang repot sih, bisa nembak. Saya ngerayunya lagi buat masuk susah, mintanya banyak macamnya. Ini ya mbak, saya berarti pantangannya jangan dibawa ke WC. Satu itu jangan dibawa ke WC. Terus setiap wetonnya kamu ditetesi minyak pikir wasrip, mas sering goreng gampang gitu ya. Minyak jelas. Itu tukang itu bikin peyek bro. Oh, tukang gorengan. Iya, peyek itu, peyek udang, peyek ikan cara yang kecil-kecil itu dijual ke pasar. Itu baru ngomong dalam hati itu, nanti emak banyak minyak. Ngerti mbak ya ngerti. Jangan minyak jelantah, nanti kasihnya minyak jelantah. Cuma ketawa dong. Misik, ya saya juga ngerti. Ya misik yang bagus, semakin banyak misiknya yang bagus, minyaknya nanti semakin beres. Nah, tapi jangan geter. Kalau kamu nanti misalnya ditemui apa-apa, nggak usah geter, nggak usah takut. Yasrib, itu parewang kamu. Iya, itu nanti yang ada di batu ini. Wis kecekel katanya. Kan harus dipegang saya. Oh iya, udah dipegang ya. Orang tua kadang-kadang perasaan masih dipegang saya. Soalnya ini isinya masih di tangan saya. Gitu. Salaman, kelasnya kayak gitu. Salaman, berarti apa namanya ya? Ngasih ijazah. Salaman berarti kamu tidak di sini bro. Salaman salaman sah ya. Masuk ya, ini masuk. Sep kayak gitu. Batunya di sini. Iya, batunya sudah diwasip dari tadi. Di tangan kiri terus. Saya perasaan jadi kayak adem-adem gimana? Iya, saya habis makan ini yang adem-adem tadi. Habis minum es atau apa ya bro? Dulu kan es limun bro.
Betul ya, es limun, es kebo. Es limun enak banget dulu ya. Itu nggak bikin batuk. Sekarang nggak keluar lagi. Ini Masrib itu dikasih tadi batu itu sebagai bekal untuk mencari jodoh, bro. Pede luar biasa setelah itu, bro. Langsung pedenya timbul. Kadang-kadang yang kayak gitu itu kita lihat dari sisi yang berbeda, bukan masalah ini nanti kurang baik, nanti jadi bergantung sama yang lain. Membantu kepercayaan diri, bro. Kadang-kadang seperti itu. Padahal hanya sugesti aja. Malam itu Masrib cukup lama di rumah Mbak Gledek atau Mbak Surip yang menceritakan segala hal, termasuk dia pengen curhat masalah yang lain-lain, bro, tentang kehidupan, tentang ya tadi lelah, bosan ngadepin kehidupan lah. Terus pandangannya ke depan itu kayak apa. Tapi semakin Masrib ingin berkata, Mbak Surip yang ngomongnya lebih banyak dan ngomongnya tentang emaknya terus, bro. Kayak dia kembali ke masa lalu loh. Itu kan tadi niatnya pengen sama emaknya dulu. Itu tanya emak, terus emaknya dia dulu kecilnya lagi adus belet bareng Sama Mbak Gledek. Iya, Mbak Gledek. Kadang-kadang berarti ketemunya Srip. Kalau kamu dulu itu bapaknya bukan bapaknya kamu, enak. Kalau bapaknya saya, eman katanya. Termasuk kalau bapaknya jenengan, bah, anaknya bukan saya, iya ya, anaknya bukan kamu ya, Srip. Kayak saya mukanya. Aduh, Allahu Akbar. Itu dari berarti agak lama dia ngobrol dan kebanyakan ngobrolin emaknya, masih kebayang masa lalu lah. Kadang-kadang masih pingin ngomong gini, kalau mau itu sama mak saya nggak apa-apa, buat teman di hari tua. Sepertinya emaknya juga kadang-kadang nanyain Mbak Srip, bro. Tapi kalau ada mak sama Mbak Srip aja, Mbak Surip aja, mak suka temen najis kayak gitu, bro. Mungkin dia meminta usaha lebih dari Mbak Suripnya. Iya, tapi kan tadi jinak merpati. Betul, perempuan memang seperti itu harus ada usaha keras, bro. Untuk meyakinkan dia. Cuman kan Mbak Surip kadang-kadang wis tua, udah maning mati, katanya seperti itu. Saya nggak enak sama yang udah meninggal. Wis denteni nang surga, Kak. Malah bojo mati. Halo, cerita horor apa cerita apa ya? Setelah gerimis mereda, Masrip pun akhirnya pamit dari kediamannya Mbak Surip. Biasa, pakainya sepeda, bro. Pakainya beca. Lumayan, mau tadi aja mau niatnya ke Mbak Surip. Habis maghrib, ketemunya habis isya. Karena dapat sewa sih, bro. Yang nganterin dulu ya. Iya, alhamdulillah dapat sewa buat beli rokok. Tadi kan nggak modal buat Mbak Surip tadi. Ini pulangnya, dia ngosong dari tempatnya. Si tadi Mbak Surip ke rumahnya itu cukup jauh dan ngelewatin jalan gede, terus ada jembatan juga. Nah, ini daerah sini lor kita paham sana. Ketika ngelewati jembatan, bro, itu dia perasaan di jalan gede sini dekat Pantura, bro, tapi yang sudah ngidul itu dia merasa padahal ini nggak terlalu larut. Ya memang 11:30 itu ya jam yang sudah malam. Udah malam lah. Tapi karena memang jalan gede itu tetap ada lalu lalang orang, atau beberapa kali ada kendaraan, entah truk lewat, entah orang ya bersepeda atau apa. Ini dari tadi sepi, nyata orang kena, sepi banget. Jalanan itu sepi, nggak umum, bro. Biasanya kan ada truk lewat, kadang ada motor lewat sesekali, ya kan, orang-orang yang berkerumun di pinggir jalan atau apa. Ini bener-bener sepi, anyes, nggak kayak biasanya lah. Iya, apa mungkin setelah pulangnya dari Mbak Surip. Iya, apa mungkin karena habis hujan orang-orang malas keluar, udaranya dingin biasanya. Oh, tukang nasi goreng itu tuh pasti kan nyata pulang dari sana beli nasi goreng, nanti sebungkus separuhnya buat emak. Nanti kan seneng kalau pulang, oh lihat Pak Srip dapat apa. Kan kadang-kadang wong becak karena Masrip itu baik, bro, sering ngajak ngomong yang sewanya itu oleh-oleh dikasih. Iya, dikasih, nanti dicantel-cantelin
itu pulang jajan macam-macam bro. Orang tua senang, kadang-kadang dia nggak mau, senang aja didapat apa oleh-oleh. Nanti besoknya buat tetangga, buat bocah-bocah kecil yang memang nggak basi, dan kebanyakan besok basi akhirnya dimakan juga mamanya. Mas Urip juga nungguin. iya. Mas Urip yang cuman memakai baju apa tadi, Playboy, tapi Wasip nggak playboy, Wasip hanyalah memakai baju playboy, bajunya aja. dia hanya supel dan dia sangat menghargai wanita gitu ya. Sesekali dia sering mendapatkan sewa yang rada seronok pakaiannya. Untuk tukang becak itu bisa mengeksplor dengan jelas apa yang ada di depannya bro. Ya jelas. Apalagi tutupnya itu dibuka. Iya, kalau di Tegalan kalau nggak hujan pasti begitu dibuka, terutama apalagi sore. Kadang-kadang kan teduh kan. Perempuan cantik dengan wanginya, entah tadi gadis muda, ibu-ibu yang habis sampoan apa segala habis lahiran, yang lagi nenenin apa, terus pakaian itu dari atas kan terekspos dengan jelas, penonjolan di berbagai sektor. Paling cuma ngeludah paling segitu. Iya. Mas kok nggak ngomong sih mas dari tadi? Keselak. Saya sebenarnya pengen ngomong. Ya ngomong aja. Biasanya kan kalau ini kan ngomongnya banyak. Saya nggak mampu bicara mbak. Memang kenapa sih? Enggak apa-apa. Terus ngerti, dia sadar, oh pasti mungkin melihat saya nggak apa-apa, sudah katanya seperti itu. Enggak, itu nggak punya itu. Paling ya ditutupin sedikit, nanti kena angin kesibak lagi. Waduh kalau kayak gitu nggak enak bro. Ya Allah, saya punya istri. Ya kan, istriku tempat berlindungku. Kayak kalau ada lagu dulu kayak seperti itu bro. Kalau nggak lagunya lain lagi. Apa tuh? Baru sekarang. Iya. Ini apa itu dia? Saya mau ngomong apa lupa. Pulang dari Mbak. Iya. Dia tuh. Sorry belah. Dari jembatan. Sepi benar-benar sepi. Dan tadi pakai baju kelinci yang ada kelincinya itu. Nomor 2 kelinci. Memang dingin. Apalagi sudah jam 12-an segitu kan sudah mulai ngembun. Ya kan sudah mulai terasa sangat dingin lah. Walaupun musim hujan biasanya nggak terlalu seperti musim kemarau, itu malamnya lebih dingin lagi. Tapi dirasa-rasa ini bukan dingin biasa. Ini saya tuh merinding loh. Dingin anyep. Dingin anyes dan kalau jalan itu yang itu dilihat itu lurus untuk berapa ratus meter. Seakan-akan itu dia di dalam sebuah lorong yang panjang yang cuma Wasri bersama becaknya bro. Dan di alam semesta ini rasanya cuma Wasrip sendiri. Saya seolah-olah masuk dimensi lain. Iya, seolah-olah masuk dimensi lain. Nasi goreng tutup. Apa yang biasa buka nyampe malam tutup semuanya. Nggak ada orang lewat satu. Orang lewat nggak ada. Nggak ada satupun orang lewat. Kok saya anyes ya, merinding ya. Dalam pada itu Wasrip itu sekilas lalu bersama Mbak Surip. Sekilas waktu kemudian dia kayak melupakan itu semua bro. Jadi dia tuh orangnya itu yang lagi dia jalani sekarang dan ke depan, hendak menengok ke belakang gitu loh. Apa sih saya maksudnya mau ngomong apa ya, terus dia sudah fokusnya udah berganti. Jadi kok ini sepi sekali ya, terus saya merinding, gak ada orang satupun, apalagi sewa. Kencengin dia kan sporty banget becaknya. Iya betul. Kenceng bus itu kecepatan penuh. Kalau memang ngerem juga kan tarik cuit, sama diinjek apa tarik ya? Tarik ya. Diinjek bisa, tarik bisa. Iya, dua ini kombinasi rem yang sangat kombinasi rem. Iya. Double disc brake. Iya, double disc brake. Bunyi seperti itu kan. Itu kencang luar biasa pakai sepeda. Namun ketika saya berusaha untuk kencang, maksudnya buat ngusir rasa merinding, terus pikirannya enggak, tapi enggak yang apa? Ini jalurnya kayak ada setan, ada yang ngikutin, ada yang nggak enak, rasanya seperti itu. Sampai akhirnya dia karena memang kencang juga nggak berakibat dampak apapun, akhirnya dia malah melambat lagi, dan kebenaran itu memasuki nggak jauh dari desanya, ada berapa desa lagi lah, itu jalannya sudah
udah halus. Udah nggak aspal lagi. Iya. Udah keluar aspal. Iya, ada tanah, batu-batu begitu kan. Tetap, tapi suspensinya emang becak enak banget bro. Suspensi ya bro namanya ya. Iya, per. Iya, itu enak banget. Jadi menggelayut pelan-pelan. Dia itu ke sana, semakin gak ada rumah, adanya kebun. Terus rumah satu, kebun, yang itu makin masuk desa, makin gak ada orang sama sekali. Dan dia kebayang, ciut entah sejak kapan dia merasa seperti itu. Kemarin-kemarin dulu mau bawa sewa orang jam berapa aja dengan semua cerita tukang becak yang mengalami bahwa orang tahu-taunya berhenti di jembatan, jebur kali, belum, gitu kan, tahu-tahu jadi buaya. Itu sering. Terus bawa orang tahu-taunya masuk ke kuburan, yang berarti yang penumpangnya bukan orang, rumahnya di kuburan. Itu nggak pernah dipikirin, dan saya nggak pernah ngalamin yang seperti itu. Malam itu semua cerita-cerita kawan-kawannya jadi keingat semuanya bro. Jadi merinding. Jangan-jangan iya, di tempat pojokan ini yang ada asemnya, dia merinding keingat cerita itu. Di jembatan kecil ini ada cerita yang tadi nyemplung ke air. Itu hari itu yakin saya kok ciut yo, kok saya seperti ini. Akhirnya ya Allah, kalau misalnya dikencengin ya nanti pada roto. Iya, sayang becaknya sayang, apalagi lampu yang di bawah itu kan nggak boleh terlalu boleh getaran yang keras ya. Akhirnya nggak bisa untuk ya, kalau mungkin dia pengen lari becaknya yang dipanggul bro, itu kan itu nggak mungkin. Iya. Walaupun badannya setara kan. Nah, saat lagi dia merasakan sesuatu yang aneh, mulai mengingat semua cerita-cerita tentang keganjilan, pertemuan tukang becak dengan hal-hal yang mistis, dia itu melewati satu jembatan kecil bro di sana. Jadi jembatannya ukurannya kayak, kalau di sini nyebutnya kali kecil itu elon ya. Kali kecil itu elon, ukurannya paling lebar-lebarnya 4 meter. Jembatannya juga nggak gede, cuman untuk ukuran tahun dulu itu cukup rapi. Si jembatan tersebut ada palangan sampingnya. Nah itu dari stand, bukan tenis, besi bulat. Ada yang buat duduk-duduk lah di situnya. Nah dari kejauhan ya wong gelap ya, di situ juga gelap. Cuman karena wilayahnya di situ agak terbuka, meskipun di cuaca mendung gelap seperti itu kelihatan. Ada yang berdiri di situ bro, di jembatan. Nah dari kejauhan itu siapa ya yang berdiri di sana. Cuman karena masih jauh, jadi yang walaupun dari tadi itu dengar cerita yang macam-macam, lupa Pak Asrif itu begitu. Iya, langsung fokusnya ke sana. Fokusnya ya apa ya dia lihat itu ya bentuknya kayak curut ya curut. Itu yang dia lihat bentuknya orang. Terus siapa ya, ada orang di jembatan, kencing mungkin. Pas makin dekat, perempuan. Kok perempuan serius? Iya perempuan. Kok perempuan? Terus ngapain dia di situ sendirian ya? Aduh, jangan-jangan mau lompat ke jembatan. Positif bro, maksudnya dia itu nggak mikir kalau itu misalnya setan atau bukan. Enggak, takutnya melas. Jadi terkenal di keluarganya Wasrip itu eman, orang tuanya rewel memang, tapi enggak baik sama orang. Baik. Wasrip juga seperti itu. Akhirnya semakin dekat semakin jelas, itu di pinggir jembatan berdirinya ngadep ke kali sana. Dia berdiri, ada seorang perempuan muda, mukanya nggak kelihatan, terus rambutnya lurus, nggak serem orang bro, rambutnya biasa, panjang cuman kayak sebau lah segini, pundak, rambutnya lurus. Dia pakai baju putih, kalau bawahnya gelap ya nggak kelihatan lah dia. Nah akhirnya ngerem bro pas dekat-dekat situ. Terus pas di jembatan, Mbak lagi ngapain? Gitu. Negor. Mbak lagi ngapain? Dia cuman goyang-goyang gini toh bro. Kayak seolah-olah nggak ngapa-ngapain tapi malas buat jawab. Itu kan hanya tukang becak, masa godain saya sih? Mungkin seperti itu. Mbak, kalau ada pikiran yang semrawut, hidup memang seperti itu.
Jangan sampai nyebur kali. Iya, banyak ya dibicarakan dengan kepala dingin. Saya kepalanya dingin sekali, Bang. Saya itu Kena angin terus. Kena angin. Jadi Mbak tolong dipikirkan lagi, jangan yang macam-macam. Ngomong apa sih? Itu sambil goyang-goyang begini, Bro. Jadi dibicarakan sama Mas Iwan itu. Ya begitu. Enggak dia balik badan atau apa, cuman goyang-goyang bau begini toh. Kayak orang cantik yang rada manja gimana sih, Bro? Iya. Jadi apa sih, ngomong apa sih? Ya saya nggak ngomong apa-apa, saya hanya membicarakan. Jadi entah waktu itu emang ngomong bahasa Indonesia atau apa, Bro. Jadi angel bahasa Indonesianya Pak Asrif itu kan bisa lancar begitu aja mending, Bro. Kadang-kadang kan itu saya dilawannya campur-campur. Iya, campur-campur. Saya dilawannya itu banter sekali sekencang mungkin, situnya sudah manggil saya malah nggak madep, ya kan? Terus saya kan kaget jadi ngebuling baju, campur-campur bahasanya biasa. Ini lancar, Bro, tidak lancar, tapi nadanya emang seperti itu. Biasanya cuman sesama manusia hanya mengingatkan, Mbak, kalau ada masalah dipikirkan baik-baik. Lagian kalau mau terjun kan itu kali cetek. Kalau bagaimana? Iya, kalau misalnya nyemplung nggak mati malah bundas doang. Bundas, Bro. Kalau cuma luka-luka, cuman ketawa perempuan gitu, ya kan? Jadi ketawa kan menyenangkan loh. Wong hidup itu harusnya dibawa menyenangkan, Dibawa bahagia aja. Namanya siapa, Mbak? Langsung kayak gitu, Bro. Wangi ya, ini sampean wangi. Masih di dalam hati itu, saya habis dari Mbak Suri biasanya nggak begitu. Dapat cewek itu. Satu langsung dapat cewek, keduanya dia ada keberanian lebih, Bro. Iya. Jadi yang lain kalau dia bawa sewa di becak atau apa, biasanya cewek-cewek itu negor duluan. Saya merasa dia kok ada percaya diri gitu loh. Terus saya cantik aja bisa bahagia, iya bahagia. Anak rumahnya di mana, Mbak? Namanya siapa, Mbak? Bersama siapa, Mbak? Bersama siapa? Udah ketawa sendiri. Tambah rewel ya, Mas. Ya. Oh, mau tahu nama saya, Mas? Mas kenapa baru pulang? Malah ditanya, ya saya dari mbak saya yang tadinya mau jadi bapak saya tapi gak jadi. Malah curhat, Bro. Ya saya ngobrol-ngobrol, terus setelah hujan selesai kan ini aja masih riwis-riwis. Kamu itu gaunnya basah bajunya, gitu. Karena dakwahnya orang Tegal kan seperti itu. Itu mendingan ngaup, jangan di situ lagi, bener, jangan loncat. Oh itu cetek, adanya lumpur. Kalau ada tonggak malah keceplos di situ. Oh iya juga ya, bisa mati ya. Jangan, Mbak. Dipikir lagi tolong. Malah ketawa cekik kayak gitu. Nah, jangan ketawa kayak gitu, malah saya serem. Cobalah, namanya siapa? Jangan itu namanya siapa, Mbak Yu? Namanya siapa? Modelnya ini orang kota penampilannya, Bro. Saat kayak gitu kan nggak connect orang kota di desa. Kan janggal di 12 malam harusnya kan begitu. Akhirnya dia itu balik badan, Bro. Si wanita perempuan itu balik badan, itu wajahnya ayu banget. Kalau desa itu cuman yang bisa nyanyi anaknya Pak Lurah. Yang bedaknya tebel. Yang bedaknya tebel. Kalau orang itu ayu alamiah tanpa polesan. Ayu alamiah tanpa polesan. Ya kalau gincu ya lumrah. Kalau yang nyium apa itu bekasnya sampai 2 bulan nempel di sini. Iya kan. Palipan yang pakainya kan merah jemberet begitu. Itu nggak pakai riasan macam-macam, tapi sudah ayu dari sananya. Kenapa, Mas? Enggak apa-apa, itu gemetar melihat itu, Bro, di Masri. Bukan karena takut, cantik banget, terpesona. Ya lebih tepat terpesona. Langsung nyanyi. Biasanya kan kalau itu kan di becak ada audionya, itu radio. Kalau bisa diputar itu langsung lagunya terpesona mungkin. Jadi liatin, Mas, kalau lihat saya seperti itu, Mas, ayo Nemen yakin. Jujur banget coba lagi, Bro. Ayo Nemen, kenapa? Enggak, Mbak cantik sekali. Lagi apa, Mbak, sebenarnya di sini, Mbak? Enggak apa-apa, saya emang di sini, sering ke sini. Kalau lagi ada masalah, saya ke sini. Oh, masalah jangan dipikir-pikir yang panjang-panjang. Kayak gitu, Bro. Nanti malah jadi nggak baik. Akhirnya, Mas, dari mana? Saya mau pulang.
mau pulang orang tua saya nungguin, saya diceritakan, tapi nggak ceritain ke Mbak minta buat cewek enggak bro, nanti malu bro kan. Betul, nanti kan Iya. seolah kan dia target. Target. Oh, Mas sudah nggak punya istri. Iya. Saya mau jadi istrinya kok. Langsung kayak gitu bro. Langsung saya mau jadi istri. Oh nggak mungkin, jangan bercanda lah Mbak. Nanti saya seringkali saya tuh mendapat harapan, lalu kemudian saya kecewa. Hanya harapan palsu. Harapan palsu. Kemarin saya mau dinikahin sama itu tetangga saya aja nggak jadi. Katanya sudah mau, emak gorohi, katanya emak bohong. Kata gelem kasrip, katanya sudah mau. Kira saya datang ke sana niatnya mau ngapel, najis katanya kayak gitu bro. Sama Pak katanya najis, jangan kayak gitu Pak, ngomong jangan kayak gitu. Enggak, bener saya serius. Itu nangis bro, itu nih nangis katanya seperti itu. Akhirnya ada perempuan nangis, turunlah dia dari becak terus sulit mau bersikap apa, tetap menghormati bro. Cuma Kiko mau bertingkah apa nih, salting sendiri malahan. Jangan nangis Mbak, kan ada saya, ada Wasrip. Susah banget lah, so sweet. Harapan kayak ini ya termasuknya. Aduh Mas Iwan kalau ngirim cerita, nggak ada orang satupun yang lewat. Wasrip itu dari tadi selingkuhan, dia tuh nggak pengen ke polisi apapun, malu bro. Tapi mungkin aman, karena kan udah malam tadi, udah jam 12. Iya makanya, ini mungkin aman. Akhirnya, Mbak jangan menangis Mbak, kan ada saya. Namanya siapa? Saya Mas Wasrip. Kalau itu kan OTP-nya emang Wasrip bin Salim Mbak. Jenis bin Salim. Oh Mas Wasrip, namanya lucu. Tapi aneh Bro, tadi nangis, sekarang ketawa. Gitu tersenyum indah sekali, kayak cahaya bulan itu. Gak ada bulan. Ngomong cahaya bulan itu gak ada bulan. Kenapa Mas? Bulannya gak lewat ya? Gak ada ya? Iya Mas, itu indah sekali seperti bulan purnama katanya. Mas lucu. Ya udah Mas, aku mau pulang dulu ya Mas. Pulangnya di mana? Kita kan baru ngobrol sebentar. Saya bahagia sekali kok katanya. Saya bahagia sekali ketemu. Saya pulangnya di situ. Emang nunjuk di situ ada rumah bro. Dan masih iya ada rumah ternyata ya. Lewat berapa kali di situ perasaan itu enggak gitu, ada rumah apa enggak gitu. Ya lagian bukan desanya, cuman kan dari kecil memang itu jalan yang bisa dibilang Wasrip enggak jalan familiar karena sering dilewatin. Iya, tapi pasti jarang lewat situ. Nyegat bro, pemotong jalan lewat desa itulah ya. Akhirnya kamu pulang, mau dianterin apa enggak Mbak? Jangan, nanti orang tua saya tahu. Mas, saya Mas pengen ketemu, ngomongnya Mas aja, enggak Kang, enggak Mas, Wasrip enggak Mas. Kalau Mas mau ketemu sama mbaknya, sama Dek, siapa tadi belum ngomong suaranya, namanya ya, namanya Ayu bro. Kalau ketemu sama Dek Ayu, di mana? Ya Mas kesini aja. Masa di jembatan lagi? Di jembatan enggak apa-apa. Pokoknya kalau di jembatan saya suka. Di jembatan saya suka bro. Oh ini hobinya macam-macam ya. Ada yang suka di jembatan, ada yang suka di mitwitan, di pohon maksudnya. Angel kan mau rasa ketemu bro. Wis kan hari itu dia pulang gembira ya, bagian dalam hati itu dia berbunga-bunga ngomong sama mamanya, Mak langsung apa sih Srip? Kamu pulang-pulang oleh-oleh yang nggak dapet. Tapi cengar-cengir ya wong edan katanya. Mame, kenapa bahagia sekali kelihatannya? Kamu dapat SDSP. Dulu kan ada SDSP bro, dapat nomor. Saya nggak masang begitu. Mak kenapa? Kayaknya sebentar lagi saya mau menikah Mak. Mau menikah. Ayu man, gadisnya ayu banget. Anaknya siapa Srip? Anak sing gelem karo kawan. Masa ada yang mau sama kamu? Mbaknya juga kadang-kadang kayak gitu sih. Ya bercandanya. Nah terus ada Mak orang desa sebelah. Oh itu di situ memang wongnya ayu-ayu. Bener nih kono anak ada yang anaknya Suratman, cucunya Kaji siapa, digitu-gituin kayak seolah-olah paham semuanya. Tapi wong ora duwe si Srip, wong ora duwe masa dia mau. Kita orang nggak mampu. Ya, tapi kalau itunya mau saya kawin lari nggak apa-apa Mak. Ya aja kawin lari yo. Nggak apa-apa.
Nari tak angel katanya. Duduk aja kadang masih kikuk. Duduk aja angel apalagi lari. Ya mak, saya mau ya bisa nggak jodohnya mama tak bisa mendoakan, tapi aja kayunan. Karena wong ayu tukune larang, paribasan bro. Wong ayu tukune larang. Jadi kamu siap enggak untuk bedaknya, untuk apanya? Wong cantik itu kan butuh Mahal, modal. ya, butuh perawatan segala macam. Iya, mana kan perempuan semuanya cantik, kalah di modal doang bro. Betul. Kadang seperti itu ya. Kata yang nonton iya mas. Nah, itu. Malam itu Mas Rip sulit tidur bro. Dia selalu terbayang-bayang wajahnya si Ayu itu. Karena ya nggak umum. Saya ngeliat yang kayak gitu aja di televisi. Sering ya. Televisi punya Pak tangga. Ya, masih Ainu kan Hitam putih. Itu aja di televisi. Itu dulu filmnya Tania Cinta yang Hilang apa ya gitu. Kalau yang malam-malam tayangnya Aceh ya, Aku Cinta Indonesia. Ada si Unyil, Usro dan Ucret. itu kayak di televisi katanya cantiknya. Wong Malaka Palura sama itu cantikan mana ya? Itu tuh tidak sombong, Malaka Palura tak sombong. Itu enggak sombong bro. Kan ketemu lagi sama Dek Ayu. Itu semalam-malam mau tidur, subuh itu baru tidur. Nah, ketika pagi kemudian dia itu terus semaunya mau nyari sewa mangkal atau nyari di jalan itu Wasip itu semaunya mau berangkat siang pagi sore bebas. Ini menimbulkan walaupun tidurnya nggak banyak dia itu terasa semangat sekali bro hidupnya. Iya. Ya kan, cintanya memang harusnya seperti itu, membuat semangat. Betul. Jangan membuat luka atau males, apalagi sampai menimbulkan air mata bro. Betul. Cinta dan air mata bro. Nah, air mata berduka. Ada itu semangat untuk apa namanya keluar pagi. Teman-teman esok mangkat. Ya mak, saya mau cari nafkah, mau cari rezeki. Oh iya ya, mau cari kawin, mau nikah. Umpul bener. Ya mak, salim. Kau di situ apa nih? Maksudnya cuci muka yang nggak apa-apa. Cuci muka apa mandi? Iya, bangun tidur langsung. Iya lupa masangin semangatnya. Saat padasan cuci muka semua. Baru dia berangkat. Seharian itu nggak lumrah bro. Yang dirasakan di Wasip itu aneh. Semua penumpang itu cewek full. Terus mereka itu entah itu perasaan Wasip sendiri atau mereka itu menggodain Wasip semua bro. Ya kayak biasa itu ya ngobrol apa segala macam gitu ya. Kayak sembari lalu. Kalau ini enggak, ini mereka itu dari obrolannya apa memang menggoda Wasip. Itu enggak cuman yang penumpang di pasar ya, tukang daun, tukang urapan, tukang ikan yang tadinya sayuran. Iya, yang galak-galak lah, maksudnya yang rewel, yang galak, yang nggak biasa bercanda aja sama Wasip bisa. Mereka tuh gagah temen sih, betumon bangsanya kayak gitu kan udah keren bro. Kadang-kadang ya dia lagi disuruh ngambil apa kan ada muatan, ini lagi ngambil apa ya salah kayak gitu bro. Dan itu seorang yang nyolek, itu orang yang nggak biasa melakukan itu. Ya terhormat lah di situ punya. Orang bisa pada begini ya, itu enggak Wasip itu mengapa itu enggak, cuman dia ngenya itu kok orang pada aneh itu kan, iya, jadi aneh sama nggak kayak biasanya itu. Nah itu yang lain, yang laki-laki kadang tuh bisa Srip, kenapa ya Srip, saya perhatiin pada rame, pada demen semua sama kamu ya Srip ya. Ya saya rajin berolahraga, lihat nih dek jalan bet kayak gitu bro, kelencinya kan ikut gitu. Iya Srip, kamu tuh gagah aslinya Srip. Ya saya memang ganteng, cuman larat tok katanya. Cuman larat doang, tapi banyak yang kelihatannya kok pada baik semua sama kamu ya. Iya kok, itu sampai sore pun begitu bro. Jadi ya semua itu cewek-cewek itu pada yang enggak, ibu-ibu yang sudah tua kayak yang masih muda, bahkan mungkin istri orang itu kayak seneng sama saya, dia ngerasanya seperti itu. Iya, dia ngeliat Sarip ini wajahnya menyenangkan lah. Menyenangkan. Kalau misalnya itu hanya rasa saya sendiri, nyatanya teman saya pada ngomong begitu.
Namun bro, meskipun beberapa cewek-cewek yang tidak biasa baik, nggak biasa godain Wasrip, ya tadi menurut Wasrip kayaknya suka sama saya. Meskipun orang-orang pada banyak seperti itu, Wasrip itu sayangnya sama Ayu bro. Tetap dalam hatinya saya tetap kamu diajeng, dia tergantikan, gak percaya cecek. Jadi kerinduannya ya tetap sama si Ayu. Nah akhirnya kan untuk menebus itu saya harus ke jembatan lagi untuk menemui si Ayu. Iya. Nah ke Ayu itu dia itu ya tadi disemprot-semprot terus ngambil minyak apa diganteng-gantengin, bahkan mandi dulu pulang kan lewatnya muter terus itu di situ lagi ya ke tempat kemarin, mandi berangkat lagi ke situ buatannya nemuin Ayu supaya kelihatan bersih enak dipandang. Sampai situ nggak ada bro di jembatan itu. Kecewanya Mungkin masih kesorean. Mungkin kesorean. Tadi Ayu kan Malam keluar. wanita malam. Ada malam keluarnya mungkin. Terus nggak WA dulu bro, dulu kan nggak ada. Ada betul. Kirim surat juga nggak Nggak mungkin. mungkin. Akhirnya kan kecewa sedih. Dia Ayu membohongi saya. Ayu membohongi saya kalau mau ketemu di sini. Itu kalau ke rumahnya ke sana, rumahnya dia. Keter bro. Rumahnya itu di mana ya? Tadi kan ke arah sana. Terus itu kemarin rumahnya di situ yang terang, ada lampu watermark atau apa sana ya, belum nggak ada pak listrik ke situ. Kok di situ nggak ada? Oke, itu sebelah sana ternyata. Tapi enggak, kayak kemarin sebelah lor. Kenapa ini ya sebelah kidul? Begitu kita saya cek biasa lihat. Apa di situ ya? Nggak tahu lah. Sedih bro, merasa dibohongin sama si Ayu. Tapi nanti besok saya lewat ke sini lagi. Kangen banget sama si Ayu. Dia itu nggak mau pulang bro. Nungguin. Dia malu sama mamanya. Di situ bukan di situ, dia jalan lagi. Cara kira nunggu di jembatan. Ya bisa ada hiburan di luar atau apalah, kayak orang Ya, patah hati. teman-teman. Iya, sama-sama tukang beca mungkin. Pas dia lewat jalan gede, itu ada jembatan lagi. Ada jembatan lagi gede. Itu lagi-lagi memang ya ada mobil lewat, ada kendaraan lewat, tapi Wasrip merasakan kesepian yang hampir sama kayak kemarin. Rasanya kayak masuk dimensi yang lain. Sama seperti itu, meskipun ada mobil ada apa, tapi sepi, senyap, rasanya itu kayak plong ngambang loh. Di hati itu kayak gitu ngambang. Itu dari kejauhan. Ayu. Dia Ayu di situ di jembatan itu. Oh iya, dia katanya kemarin kan sukanya jembatan. Katanya sukanya jembatan bro. Akhirnya dia nyamperin ke situ, seneng banget. Dia Ayu, hey Ayu. Tadi di jembatan kemarin gak ada, ternyata di sini ya kamu nongkrongnya. Saya berdiri mas, saya nggak nongkrong. Emangnya saya buang air? Iya bro. Oh iya saya lupa. Kamu berdiri, pegangan ini kan talinya gede. Nanti kamu itu ngembuling bajing itu jatuh terjugal-jugal. Pegangan hati-hati dia Ayu. Iya, itu maksudnya pegang. Sarip mau megang palangan jembatan. Bareng, tetet pegang begini bro. Aduh, Anis. Dipegang sama megang tangannya Ayu memegang tangan saya kan. Langsung Sarip itu mau narik tangannya bro. Nggak boleh pegangin begini. Aduh, itu belum pernah Sarip itu merasakan yang seperti ini. Mungkin cinta bro. Bisa jadi. Yang pertama itu dulu dijodohin, ya kan. Ternyata akhirnya berpikir ini mungkin tidak. Sarip itu bergetar banget. Dia Ayu, kamu megang tangan saya. Emang kenapa? Nggak boleh. Boleh sekali, tapi saya takut Dewinya nggak mau. Kan saya yang megang. Ya deg-degan sekali. Hati saya kemana-mana tidak. Jadi orang bro. Jadi saya kemana-mana tidak. Itu. Aslinya begitu katanya bro, bukan mengada-ada. Aslinya begitu. Orangnya lucu gimana sih? Iya. Desa ini lucu tapi ganteng, keren menurut dia sendiri dan orang lain. Karena tadi pakai baju kelenci. Badannya six pack. Iya. Dia yuk. Saya nyari-nyariin ternyata di sini. Ya kan saya suka jembatan. Wangi sekali ya kamu ya. Tapi kan takutnya ada truk terus melandrang, ada truk nanti orangnya ngantuk, nanti kena dia Ayu. Aduh,
Ya tapi saya sukanya di jembatan mas. Ya nggak apa-apa kalau kamu suka jembatan, saya juga ikut suka jembatan kok. Ngobrol di becak aja yuk. Nggak mau. Kenapa? Nanti gelundung katanya. Sini aja sambil ngeliatin. Itu bulan ada bro, walaupun sabit lah seperti itu. Ngobrol di situ bro, katanya dia itu tak ada keberanian dari mana berani, karena tadi udah dipegang ya bro, berani buat megang pinggangnya. Itu kayak apa ya, kayak di film India, film India kayak gitu. Wah gila bro, maksudnya orang ketemu ngakal gitu loh. Tapi ngarepnya ke kali. Ke kali, malu tapi gimana sih? Iya ada kayak gitu, dia mau dipegang seperti itu. Sekolahnya bahagia sekali. Dan dia tuh sekali waktu pernah dengar dari arah belakang, Srep, itu kayak suara temennya yang becak juga bro. Pas lewat lah. Tapi dia nggak peduli, ada lagi suara Srep, hey. Itu Pura-pura nggak dengar mungkin. Pura-pura nggak dengar, saya ngadap ke sana. Saya kan kalau dari belakang nggak ada kelencinya, bukan Wasrip. Saya orang lain kan. Kan dia itu malam itu sangat bahagia bro. Dan lagi-lagi ketika kamu antar pulang, enggak saya nanti pulang sendiri aja, nanti nggak enak sama orang tua, kayak gitu lagi. Dan saat itu wajahnya si perempuan tadi lebih dekat bro sama si Wasrip, dan membuat Wasrip terkewer-kewer karena memang kan sebelahan. Iya sebelahan. Kadang-kadang yang ngadepnya nggak jembatan, ngadep ke sana, ke arah jalan gitu kan. Nah, Wasrip itu akhirnya pulang dengan cinta, dengan semua kebahagiaan lah, dengan hati yang berbunga-bunga lah. Hati yang berbunga-bunga, wis kan. Nah, ketika besok paginya jalan untuk usahanya kan jadi lebih ini bro, semangat. Lagi-lagi orang-orang itu pada godain bro. Orang-orang itu pada godain, yang perempuan pun pada godain, dan Wasrip itu aneh tapi tetap saya diayu. Pokoknya nggak bisa pindah ke lain hati lah. Ketemu sama Warmo di pangkalan, ada ya Wasroi juga, semua tukang becak di situ. Srep, gimana Srep? Mana Srep? Katanya sini Srep. Ya saya mau ke situ, mau kemana? Mangkal. Bocok kentir digituin. Kalau teman-teman seperti itu bro. Itu ngomong, Srep, kamu itu semalam sama siapa Srep? Mukanya langsung merah bro. Semalam itu sama, emang kamu lihat? Ya mau lihat mau. Ya saya lihat lah. Ya mau, saya lagi izin bro ngomongnya. Itu nanti calon istri saya mau. Calon istri? Itu sama pandang-pandangan itu becak. Calon istri apa? Itu Wasroi dan juga kamu teman saya Warmo. Saya lagi bahagia. Semalam kan saya sama calon istri saya. Calon istri mau katanya. Istri siapa emang kalian kenapa? Kalian iri sama saya? Ya Allah, istighfar, kamu istighfar gimana? Saya kan selalu beristighfar selalu, manusia punya salah ya, berbanyak istighfar gitu. Santai bro. Kamu masih apa semalam? Ya sama cewek saya lah, calon istri saya. Oh sama calon istri kamu, terus ngapain? Ya saya memadu kasih katanya. Memadu kasih itu apa katanya? Memadu kasih secara berkesinambungan, ya kan? Aduh, katanya memadu kasih. Kamu berarti sama siapa? Ya sama perempuan, sama cewek saya. Kentir kak, digituin. Kata si Wasroi. Wasroi kentir kak. Kamu lah, kejawis kumplang, ada kelawasan sih katanya, terlalu lama menduda. Iya jadi kentir. Kok ngomong kayak gitu sih pada sih? Kalian gak suka sama saya, ngambek bro. Kamu dengerin. Kamu itu semalam itu sendirian. Katanya sendirian bro. Si Warmo yang lihatnya sendirian. Ya iya saya tadinya sendirian, nggak mungkin ya sama-sama diajeng ayo, saya lagi pegang-pegangan tangan. Aja ngomong-ngomong ding, nanti kalian pengen stres ini. Demi Allah katanya si Warmo ngomong, kamu itu saya panggil dari seberang, cuma mau nyebrang susah, banyak kendaraan gitu loh bro, dari arah seberangnya. Kan saya panggil, kamu itu Srep, kamu denger ya? Iya saya dengar kamu manggil. Iya kamu itu sendirian ngomong sama siapa? Ya nggak mungkin sama Ayu kok sendirian. Sama cewek saya kok. Iya sama cewek saya, sampai ke kekasih saya. Nggak percaya, saya nyampe ke pangkalan ini ketemu sama Wasroi, saya ngomong Wasrip kayak wong edan di jembatan gede sana ngobrol sendirian katanya. Iya saya
makanya si Warno ngomong kayak gitu kan saya langsung ke sini, itu yang manggil kan saya. Iya saya dengar kamu suara kamu, suara kamu itu kan ada sembret katanya aku ya, sempranya gitu loh. Ini kamu sendirian itu si siapa Surip itu Pasrip itu tetap enggak bro, saya sama ceweknya wis angel, stres kamu tuh stres, kentir kamu terus kentir katanya. Itu akhirnya dia itu malah ngambek bro, ninggalin mereka. Terus setelah saat itu Pasrip itu nggak pernah kelihatan nangkal di situ, terus di jalan juga nggak pernah kelihatan. Tapi tetap jalan ke pasar. Siapa Pasrip? Ke pasar tuh nggak kelihatan sama sekali. Bahkan si Warmo sama si Mas Oli pengen nengokin ke rumah, tapi kan Om Blimis biarin katanya. Nah pas suatu ketika dia itu melihat si Wasrip, dia nggak pakai sepeda bro, nggak pakai becak, tapi dia pakai sepeda. Itu disapa sama kedua sahabatnya itu, tetap nggak nengok, nggak apa, marah lah pokoknya. Marah kayak orang marah, tapi dari penampakannya dia itu semrawut. Itu setelah mungkin ada seminggu setelah itulah, dari penampakannya itu ya kaos tetap pakai kelinci. Orang itu kan panjang diikat itu kan, itu kayak dikeroy kayak ngurung atus lah, semrawut modelnya. Aneh buat kedua sahabatnya itu kan. Akhirnya karena saking mereka penasaran, mereka itu datang ke rumahnya Wasrip. Itu kampungnya kan ngurek masuk gang kecil-kecil itu. Jalan tikus lah, jalan tikus. Ya pagi-pagi jam 10 hari Minggu, anak-anak pun mendapat sewa akhirnya. Becak masuk kampung, melu om. Anak-anak kecil pada naik, jadi kan repot banget, bawa anak kecil banyak banget. Terus sampai ke rumahnya si Pasrip, ngobrol sama emaknya kalau mereka itu melihat yang begini-begini yang saya ceritakan tadi. Nggak orang kayak kueta, emaknya itu nangis. Kalau nggak kayak gitu sih, ya Allah, wong bocah. Kenapa emang mak? Iya, lagi bengi, lagi malam itu dia pulang itu senang banget, katanya mau ada calon istri, ada perempuan. Terus saya bilang, perempuan siapa? Yang di dekatnya jembatan itu, anaknya orang kaya. Kalau penampilan kayak gitu kamu jangan diterusin. Ngomongnya kebalik sama ceritanya Wasrip bro, jangan diterusin, orang susah jangan melawan orang kaya. Tapi anak itu jadi setelah itu seruang-serubung bro, jadi gak kayak biasanya. Kalau saya ngomong salah sedikit lah, namanya orang tua itu bentak katanya. Nggak kayak biasanya. Iya, rumah panas sumuk lah, hawanya itu nggak ngenaki. Nah, itu katanya ketemu terus sama ceweknya. Wingi sore katanya. Wingi sore, mau konarane Warmo ya? Kamu namanya Warmo? Ya bu, saya namanya Warmo. Saya namanya Mas Roy. Lu takut. Bingung ditanya sebetulnya. Wingi sore jadi sandakala lah, wis surup maghrib. Jadi di kampung udah gelap bro. Hampir maghrib ya. Itu di depan rumah ada perempuan cantik, no kayu lah, ada perempuan cantik. Tapi ngadepnya ke sana. Rambutnya kayak lagi nyong-nom. Kayak rambutnya dia lagi muda. Aduh, masa sih kata Warmo. Rambutnya lempeng segini. Awaknya apik, lambine putih, bajunya putih. Tapi wanginya dari wangi orang jelas, orang genah katanya. Wanginya nggak jelas bro. Itu mana yang cerita? Iya kayak kenanga, mambune kayak kenanga. Baunya kayak bau kenanga. Nah saya pas lihat itu tahu-tahu di depan rumahnya, saya bilang, Nokayu kunci siapa? Nokayu kamu itu siapa? Kamu orang apa bukan? Katanya. Kamu orang atau langsung nggak orang tua? Saya kucing. Kucing. Itu nggak jawab bro, nggak jawab. Kamu kesini mau apa?
jangan ganggu keluarga saya. Pantesan umat dadi sumuk, umat dadi panas. Sing wira-wiri hari bengi, kalau yang riwari kalau malam. Ternyata malam-malam sebelumnya itu si emaknya Wasrip itu sering dengar di atas itu ada suara kayak suara ada burung yang terbang. Kadang-kadang orang ketawa, cekik kayak gitu, orang nangis, dia ngomong kayak gitu. Jangan-jangan kamu itu yang ini ya kemarin mau bengi semalam itu kamu yang di atas ya? Itu nggak jawab, nggak apa bro, diem. Nanti sampai kok ngantuk, sampai itu dia bilang Manyawas, orang jawab, kalau kamu nggak jawab tak blentong katanya. Pentung pegang sapu. Ya, pegang sapu yang dari itu, sapu kelapa. Nah itu sama dia mengamang-ingin nih bro, sampai mau dipentung bener-bener karena udah nggak beres. Jadi pandangannya Manyawas untuk ini pakaiannya, modelnya itu terlalu cantik untuk orang desa. Aneh lah pokoknya. Aneh terus. Tadi sikapnya itu nggak sopan, membelakangi, ditanya diem aja. Nah, mau dibelentong sapu begini malah ketawa. Itu pas barengi maghrib barengi Allahu Akbar itu barengi maghrib itu langsung beset kayak gitu bro, cepet banget. Langsung hilang. Iya ngilang. Astagfirullahaladzim, langsung seperti itu. Itu tahu-tahu udah di atas kayak gitu. Cuma kelihatannya putih klep. Terus ngilangnya ke belakang. Itu sudah kayak gitu. Cerita sama si Warmo. Iya sih. Ya kata si Pak Soy, kata Kuntilanak. Bukan Kuntilanak di dekat-dekat di apa namanya potong itu Kuntilanak. Kadang-kadang sini ngomong seperti itu. Ya ampuh, sing jelas ta wong wadon mabur dekat-dekat kikik dewek katanya seperti itu. Iya kami itu melihat di jembatan kayak apa yang diceritakan sama jenengan, malah ketawa sendiri ngobrol kok. Iya ya, si suripnya mana suripnya? Ya katanya. Wasripnya mana? Itu ada. Lagi meriang bro katanya. Lagi meriang kayak gitu. Saya malah keter lagi nunggu di mantri. Tapi mau ngahet ya minggu. Mantri bro. Mantri libur katanya. Lu tengokin dari tadi malah lupa ya. Aku pun mau nengokin si Wasrip. Pas di dalam. Assalamualaikum. Itu lagi duduk bro, melengu, rambutnya panjang, diem. Maksudnya ya loh, kamu keadaannya seperti ini, ayo dibawa rumah sakit, sosokan banget bro. Panggil ambulan ya dulu kan apa-apa ya bayar semua bro, sekarang ya lama sih. Kamu kenapa? Ayo, mama cuma ayo dok bro. Waduh yang gak beres ini tawa, ngomong sama ada yang gak beres. Ini kita dikawang ini orang sadar, ini nggak sadar tengah paduka itu semromong tapi tangannya atis, nggak jelas lah. Iya kalau saya itu kan apa kan saya pengen kalau nanya yang masalah-masalah gini sama saudara sendiri namanya Mbak Gledek langsung bunyi lagi bro, alam semesta sama panggil kayak langsung sama Mbak Surip. Mbak Surip sing kayak ya yang di desa ini wong pinter itu, iya kan saudara saya, mesti saya pengen ngomong, pengen kasih tapi yang nggak ada yang nganterin, nanti bocah gimana. Itu hidupnya cuma berdua bro, sama emaknya doang. Yus siap kamu aja yang manggil sana, manggil Mbak Surip kesini ya wis. Itu langsung itu bro, cepet manggil si langsung nyamperin Mbak Surip. Cerita ya si Mbak Surip itu datanglah ke rumah tersebut, terus baru masuk ada apa? Kenapa? Iya mau manggil Mas Mado ya Mas Kang. Ya itu Kang, anakmu bro. Sesuatu deh, enggak mus kayak bocahnya kamu kayak gitu. Kenapa bocahnya kamu kayak gitu? Meriang digangguin. Kemarin juga ada kuntilanak di depan rumah, di atas rumah. Bocah gara katanya, bocah gara itu bocah suka bikin masalah, orang nurut.
bandel. Dibocahin di mana anaknya? Itu di kamar bro. Banyu. Tak akhirnya yang repot jadi Warmo. Air ke belakang ya kan, pulang balik udah dibocahin macam-macam, diusap-usap, tengkuk bun-bunan kabeh lah digituin. Emang gak ada reaksi apapun. Wis gak apa-apa, ini sebentar lagi sudah baikan. Lah itu Mbak Warmo itu kan jatuhnya udah malam akhirnya bro. Mbak siapa tadi, Mbak Suripnya itu diem kayak ngobrol sama sesuatu yang nggak nampak, tapi di atas itu mikir bro. Di atas itu mikir bro, kenceng banget dan masih sore itulah, masih ya malam paling habis jam 10 mungkin. Iya itu kenceng banget, sampai itu dari dua orang itu sama emaknya ketakutan, kenceng banget. Wes kamu tuh nggak nurut, kandangin lagi katanya seperti itu. Nah itu akhirnya setelah Wasrip bisa ditidurkan, dia bisa tenang, akhirnya ngomong terus terang, kemarin itu minta sama saya supaya saya perasaannya melas, namanya bocah pengen punya istri, maksa-maksa minta dikasih pegangan, ya saya kasih itu. Cuman ya bocah suruh jangan dibawa ke kamar mandi, katanya ngising, tengko lupa kamar mandi ya dipakai, suruh dikasih minyak ya enggak, ya kayak gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau nggak takut ya gitu, tapi ya ada kesalahan bro, katanya ada kesalahan yang lain yang saya juga bingung sendiri, kata si Mbak Surip. Iya, aturan di ini buat membantu supaya si cewek-cewek yang disukai itu suka sama Wasrip, tapi ini barang katanya suka sama Wasrip sendiri. Waduh, cilaka. Untungnya belum dijak turu bareng katanya. Untung belum pernah diajak tidur bareng. Kalau tidur bareng, ikatan itu melepasnya susah. Ngeplaki mana? Kawan dasarnya Kang, penyakitnya kamu yang ngajarin gak beres. Jadi aku, bos, rame di situ. Udah sabar mah. Akhirnya rame di situ ya bro, sampai tetangga itu pada datang, cuman nggak ada apa-apa. Nah, sudah kan, akhirnya ini sudah clear masalahnya, diambil itu batunya bro, diambil lagi sama Mbak Surip. Iya, dan itu ada di kantong celananya, ternyata dibawa kemana-mana itu bro, kantong celananya si Wasrip ya. Dan hari itu untuk urusan si Wasrip itu di rumah itu selesai, tapi kayak Warmo terus Iwan kan dapat cerita itu kan sudah lama ya, udah lama, dia udah gede, udah lama. Katanya dapat penjelasan dari Mbak Surip itu, kalau orang itu terus nempel sama sosok itu ya, ada pendamping atau disuka sosok kayak gitu, itu katanya buat lawan jenis ceweknya itu cepet lah disenengin sama cewek. Impactnya banyak ya, artinya ketika ngelihat orang yang punya pegangan itu bawaannya senang lah, perempuan tuh senang, bawaannya senang, gampang dapat cewek, gampang banyak yang suka, yang perempuan itu yang megang cowok. Tapi ya kayak gitu, kalau misalnya sampai dua-duanya itu malah kawin atau melakukan kayak gitu, nanti ada ikatan itu susah lepasnya. Untung si Wasrip itu belum sempat kayak gitu. Walaupun terlihat mimpi itu gimana tuh kalau misalkan kawin? Apa aja. Ada kawan saya begitu bro. Kawan saya teman lebih fatal lagi, kelasnya udah beda sama yang merah warnanya. Makanya waktu itu buat ngelepasin kan susah sekali katanya itu, karena powernya tinggi untuk yang seperti itu. Yang warna merah. Ya akhirnya semua selesai, terus ada impactnya. Jadi entah memang ada penyakit lain atau gimana, setelah saat itu Wasrip itu nggak seceria dulu. Ada gimana ya, dia itu ada penyendiri bro ya, konon katanya belum sembuh total, mungkin masih kepikiran sama Ayu, masih kepikiran sama Ayu, mungkin seperti itu bro. Dan
ketika cerita ini tersampaikan ke sini sama Mas Iwan, sudah tua, orangnya sudah tua. Ya udah tua, udah di tahun berarti 96-an ya. Ya udah kaki cuman Iya, dia baik, temannya kayak gitu, sering diem, sering kayak merasa masih ada temannya lah, entah apa kayak gitu. Itu aja sih bro cerita hari ini. Oh ya, hati-hatilah untuk kalian seperti ini, mendingan jangan dihindari ya bro ya. Iya betul, buat pegangan-pegangan seperti itu lah. Ini cerita dari Mas Iwan di Tegal. Semoga cerita ini bisa menghibur kawan-kawan semuanya, walaupun nggak terlalu horor. Inilah kami, cerita horor yang nggak terlalu horor. Ya kan? Semoga bisa menghibur, dan mohon maaf bila mana adalah dari penyampainya banyak kata-kata yang kurang berkenan Atau bercandanya berlebihan. Kemudian ya, kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Sehat selalu. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.